Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curahan Kata. Minal aijin wal faizin buat saudara dan saudariku semua. Pada kesempatan ini izinkan saya membagikan tentang memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan menyembuhkan luka masa lalu kita. Konsepsi itu yang pertama, pemaafan diartikan melupakan kesalahan dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini miskonsepsi, tidak begitu. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan. Orang ini tetap salah, menurutku cuma saya maafkan, kan begitu. Makanya tadi, yang melupakan kesalahan tidak termasuk jenis pemaafan. Kayak yang sebelumnya tadi, forgetting. Jadi maaf nggak boleh lupa. Kemarin kamu selingkuh, aku inget loh, tapi saya maafkan. Dan akan inget terus, diselingkuhi. Kalau nggak inget terus kan nanti diselingkuhi lagi, lupa lagi. Selingkuhi lagi, lupa lagi. Nggak, ingat terus. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Kamu katanya memaafkan, kok diinget-inget. Loh, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya, kalimatmu aku maklumi, tapi itu tetap salah kan. Dan aku ingat biar kamu nggak bikin salah lagi. Yang kedua, jadi itu miskonsepsi. Tidak, maaf bukan berarti melupakan. Yang kedua, ada yang anggap maaf itu simbol lemah. Jangan dimaafkan. Hanya orang-orang lemah yang memaafkan. Kalau Gandhi kebalikannya, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Tidak gampang loh memaafkan itu. Kamu yang disalahi, disakiti, diselingkuhi, dibohongi, dicurangi, untuk bisa memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Gandhi, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kamu nganggap memaafkan itu kelemahan, kamu salah persepsi tentang maaf. Karena jarang, nggak banyak orang bisa memaafkan. Kalau membalas mungkin. Saya ingin balas Pak, tidak bisa balas, tapi ya itu kelemahan. Tapi kalau memaafkan tidak. Kalau mau saya balas Pak, tapi saya maafkan. Itu kan orang-orang kuat. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan atau kekuatan. Kalau ada yang bilang begitu berarti miskonsepsi. Yang ketiga, pemaafan. Ada yang menganggap, Pak, kalau saya maafkan berarti tidak adil Pak. Yang salah kan harusnya dihukum. Jadi antara keadilan dengan pemaafan ini dua level yang berbeda. Adil itu hak, tapi maaf itu keluhuran, kemuliaan, kebaikan. Agama menyuruh, kalau tiap kali khotib Jumat itu loh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil ini paradigma pas, paradigma hak. Orang yang jatahnya 30, kasihlah 30, itu hak. Itu adil. Tapi di atas adil ada ihsan. Ihsan ini melampaui keadilan. Jauh lebih bagus daripada keadilan. Harusnya kamu zakat cuma 2,5%. Tapi kamu zakatkan 50%. Yang 47,5% itu ihsan. Kita menyebutnya sedekah, sodakoh. Itu ihsan. Harusnya kamu nganternya cuma sampai jalan besar saja, tapi kamu antar sampai depan kamarnya. Yuk, sampai depan aja loh ya, nggak boleh masuk. Itu ihsan namanya. Atau kalau mau adil, harusnya kamu tidak nganter juga tidak apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa kok. Bukan apa-apa, pacar juga tidak, kemarin ditembak nggak mau.
Jadi, tapi kamu paksain nganter, itu ihsan, bukan adil. Nah, maaf itu levelnya ihsan ini. Ya sebenarnya kamu disakiti, kamu dizolimi, kamu punya hak untuk balas, punya hak untuk menuntut keadilan. Tapi kamu maafkan, itu berarti ihsan. Jadi pemaafan itu bukan berarti ketidakadilan, tapi perbuatan yang baik, melebihi sekedar menuntut keadilan. Terus yang keempat, maaf hanya untuk orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang minta maaf. Ini juga termasuk miskonsepsi. Kalau kamu tidak minta maaf, ya tidak saya maafkan. Nah, ini miskonsepsi juga. Ya kalau ada dia minta maaf, ya. Tapi dia nggak minta maaf pun bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan. Kadang-kadang tidak usah nunggu orang minta maaf, kita sudah bisa memaafkan. Daripada capek-capek nunggu dia minta maaf. Apalagi dia yang kamu tunggu cuek aja. Kamu capek nunggu kapan dia minta maaf. Habis waktu menunggu ngapain? Udah dimaafkan aja. Rencananya mau dimaafkan toh, ya sudah dimaafkan saja. Nggak usah nunggu-nunggu. Ini tak tunggu-tunggu nggak datang-datang minta maaf ya. Waktu kita habis untuk nunggu dia, ngapain? Wong dia nggak datang-datang. Sudah dimaafkan saja. Nah itu jadi nggak ada hubungannya dengan minta maaf. Terus yang keempat lagi, harusnya 5 itu. Oke. Maaf itu ada yang bilang bisa cepat dan mudah. Ini tadi yang saya bilang, enggak, maaf itu butuh proses. Orang perlu mengendap dulu untuk mempertimbangkan dia memberi maaf apa enggak. Kalau langsung dimaafkan itu biasanya tidak hakiki. Kayak tadi, hanya konstantif, hanya di mulut. Kayak kamu minal aidin wal faizin kemarin itu kan hanya di mulut. Kalau diproses serius, misalnya Mas minta maaf lahir batin, ya sebentar, kamu punya salah apa padaku, coba disebut satu-satu. Oh itu bisa nggak jadi dimaafkan, ya kan? Jadi enggak, prosesnya nggak secepat itu, enggak seringkas itu. Ada tahapan-tahapannya nanti di belakang sebelum orang sampai benar-benar memutuskan untuk memberi maaf. Ya kecuali sama yang tidak kenal sama sekali, tidak pernah ketemu nih setahun sekali, minal aidin, ya tidak masalah itu. Cuma kadang-kadang kan memang ada memanfaatkan momen, besok aja minta maafnya, kalau Idul Fitri pasti dimaafkan. Nah, itu formalitasnya. Coba kamu bilang beneran salahmu apa, tidak mesti dimaafkan. Itu ternyata dulu yang ngambil uangmu di situ aku, pas tidak punya duit, ada uang kejajaran tak ambil, sekarang minta maaf, ya bisa nggak jadi maafkannya. Jadi dia tidak cepet. Maaf itu yang serius, ada prosesnya. Kemudian yang kelima, maaf bukan berarti membolehkan atau menganggap baik perilaku yang keliru. Ada orang bohong, ya sudah kamu saya maafkan. Itu bukan berarti terus bohong itu boleh. Bohongnya jadi benar, enggak. Bohongnya tetap salah. Kejahatan yang dia lakukan tetap jahat. Cuma kita memaafkan dia. Besok jangan diulangi lagi, kan begitu. Kok besok diulangi lagi? Mungkin pertimbangan memaafkannya jadi lebih panjang lagi sebelum memaafkan. Jadi awas, jangan miskonsepsi. Ada 6 hal yang kita sering salah persepsi tentang pemaafan ini. Yang pertama, maaf bukan berarti melupakan kesalahan. Yang kedua, maaf bukan berarti kita lemah. Yang ketiga, maaf bukan berarti tidak adil. Yang keempat, maaf tidak hanya untuk yang minta maaf. Yang kelima, maaf itu ada prosesnya. Dan yang terakhir, maaf tidak membuat
perilaku salah jadi benar. Nah, ini miskonsepsinya. Sebelum kita masuk ke teori maaf memaafkan. Nah, selanjutnya kita lihat manfaatnya dulu. Yang pertama, mengapa harus memaafkan? Alasan pertama kenapa harus memaafkan itu biar kita ringan hidup kita. Hubungannya sama dendam, kebencian minggu lalu, itu kan sangat berat untuk psikis kita. Jadi kita minum racun, kayak minggu lalu kan ada pepatah, kebencian itu kita minum racun dan ingin orang lain yang mati. Ya kan, kita kan yang berat. Kalau kita nggak memaafkan orang lain itu kan kita simpan kemarahan kita simpan kebencian kita di dalam. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ketemu yang kita benci, ketemu yang tidak kita sukai, terus jadinya kan tegang. Nggak jadi lewat, terus lewat ke sana. Sudah, mau lewat nggak jadi lewat, mau ke sana nggak jadi ke sana, mau masuk ke warung ada dia nggak jadi. Energi kita habis untuk itu. Mau berangkat ngaji, itu mesti dia duduk paling depan. Tiap hari bikin aku kecewa. Aku datang terakhir-terakhir aja, nggak usah lihat. Misalnya, kan kita capek sendiri, hal-hal yang nggak penting, hal-hal remeh-temeh, jadi beban. Maka begitu kita maafkan, kita ringan sudah. Membuang separuh beban di kepala dan di hati kita. Kemarahan, dendam, otomatis tersingkir. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh iya loh, kalau kamu seneng sama orang kan tiap hari siang malam kamu pikir, wong dia tidak mikir apa-apa tentang dirimu. Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir dia nggak mikir apa-apa, dia cuek sama kita. Jadi rugi kita, rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman, mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek, barang nggak penting kan harus dibuang. Nggak usah disimpan. Kalau disimpan nanti baunya nggak enak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau itu kita anggap sampah, jangan disimpan di sini. Oke, itu manfaatnya. Maka maafkanlah. Terus maaf itu menyembuhkan. Maaf itu membuat kita maju. Bahasanya anak hari ini bikin kita move on. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak move on. Kamu terjebak oleh masa lalu, padahal kamu hidup di masa kini, menuju masa depan. Jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu. Sudahlah, dibuang saja. Meskipun tidak harus dilupakan, kita ambil pelajaran. Kayak tadi, tidak harus dilupakan. Kenapa? Biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita hanya lihat ke belakang saja, ya nanti kita nggak bisa jalan ke depan. Sekali-sekali belakang itu buat pelajaran, tapi jangan fokus ke sana. Kayak naik motor itu loh. Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion. Nggak usah kamu lihat terus. Kalau naik motor kamu lihat spion terus ya nabrak. Sekali-sekali ngelirik ke belakang. Jadi orang-orang yang mengecewakanmu nggak usah terlalu dipikirin, dilihat sebentar aja pakai spion. Nggak usah dilihat lama-lama, nggak usah dipikir lama-lama, ngelihatnya dikit-dikit aja. Biar kamu bisa maju. Kalau enggak, kamu mandek di situ, stuck di situ, nggak bergerak, nggak bisa maju. Maka yuk dibebaskan
segala yang mengganjal selama ini. Benci terhadap siapapun, apapun. Wong untungnya apa? Hari ini kan kita kadang aneh-aneh, tidak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita. Ikut-ikutan kita benci, ikut-ikutan kita maki-maki. Di WA, di Facebook itu kan marah sekarang. Ngapain? Wong yo entah yang bener yang mana kan jauh itu sama kehidupan kita. Yo ada pengaruhnya, cuma kan tidak banyak. Ngapain kita sibuk di situ? Mending yang memang jelas manfaatnya. Oke, yang kedua itu ya. Jadi mari kita singkirkan aja bau kebencian apapun. Tidak usah nyari di orang lain, cari dalam diri kita sendiri. Saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain. Kita marah-marah kalau ada orang maki-maki, kalau ada orang mengkafir-kafirkan, ada orang membid'ah-bid'ahkan. Tapi selalu orang lain. Jangan-jangan kita juga begitu. Nganggap orang lain salah, nganggap orang lain keliru, nganggap orang lain tidak pas. Yang pas kita. Itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok merasa bangga. Kalau bahasa Jawanya merasa umuk dengan kelompoknya. Maka kita hindari itu, kita bersihkan aja diri kita dari hal-hal yang tidak penting. Di antara cirinya orang baik kan ada hadisnya, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara ciri orang baik itu meninggalkan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terus yang ketiga, maaf itu membawa harmoni, kesatuan, kehidupan yang baru. Itu jelas. Karena tidak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama. Tidak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat. Beban batin kita terlalu mantap sehingga melangkah aja kita beratnya luar biasa. Terkungkung oleh masa lalu. Maafkanlah. Biarlah dia dengan yang lain, kamu nyari sendiri yang lain juga. Tidak usah terlalu lama dipikir. Iya. Yo Ben, dia sama yang lain. Emangnya tidak bisa nyari yang lebih jelek? Oke. Ya. Tidak apa-apa tuh. Ya kalau untuk umum kan kamu bisa bilang begitu, tidak apa-apa. Terus, jadi jangan dipendam, bebaskan dirimu. Terus maaf membuat kita lebih realistis, tidak terpenjara, tidak terkungkung oleh masa lalu. Terus itu sudah dijelaskan tadi. Maaf membuktikan bahwa kita masih manusia yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan. Maaf menunjukkan bahwa ya kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah. Saya maafkan, siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan. Hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru, salah ngomong, keceplosan. Kita tidak memaafkan, mau semua kita laporkan ke polisi. Mbok coba, jangan-jangan besok kita yang keceplosan ngomong, jangan-jangan besok kita yang salah bicara. Kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi. Wong tadi niatnya guyon ya, tapi karena sudah terlanjur benci ya dilaporkan polisi. Jangan-jangan besok menimpa kita juga. Maka hendaklah kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Jadi peradaban yang saya bilang tadi, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. Kan lebih enak jadi orang mulia. Di atasnya sekedar adil. Jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah. Kalau orang lain minta maaf, ya kita maafkan.
Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Yang terakhir di catatan saya, mengapa harus memaafkan? Maaf itu membuat kita punya energi lebih. Yaitu logikanya matematika. Kemarin energi kita pakai untuk membenci orang, untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita. Ini kan energinya besar. Energi besar ini begitu kita memaafkan, bisa kita manfaatkan ke yang lain, yang lebih penting, yang lebih manfaat daripada pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam, hanya untuk membenci orang lain. Sudahlah, kita maafkan saja, kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana. Itu manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada yang tanya mengapa harus memaafkan, yang pertama, kamu akan lebih tenang. Yang kedua, kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu. Yang ketiga, ya biar hidup ini lebih cerah, lebih harmonis. Yang keempat, ya memang kita masih manusia. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah, maka kita memaafkan, siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Dan yang terakhir, dengan memaafkan, energi kita untuk membenci, untuk balas dendam, untuk ingat-ingat salahnya orang lain bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif. Maka budayakan hidup memaafkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dalam berbagi kebermanfaatan.